Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallim. Amma ba'du, peserta daurah yang dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah atas berkat ridhonya, amin. Mudah-mudahan pertemuan kita yang kedua ini di acara Daurah Rajab senantiasa menjadikan salah satu langkah kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi penghapus dosa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, tabi'in tabi'at, atba'u tabi'in, atba'u tabi'at, termasuk mudah-mudahan kita semuanya jamaah daurah Rajab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang kedua ini, alhamdulillah di hari kedua bulan Rajab, di acara daurah Rajab ini, kebetulan saya berada di depan majelis kecil saya, Majelis Nurul Atik, Yayasan Tunas Bangsa Cianjur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan doa jamaah yang solih dan solihah, majelis ini bisa kedepannya bisa bermanfaat bagi umat, minimal bagi keluarga saya, bagi sahabat, tetangga. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada pembahasan hari ini, yaitu tentang pokok-pokok ilmu tauhid. Rupanya yang kita bahas ini merupakan dasar-dasarnya saja, sehingga bisa terjangkau materinya oleh kalangan siswa yang masih berada di SMP, di SMA ataupun di SMK. Tentunya bahasan yang lebih luasnya perlu pengkajian yang lebih mendalam pada majelis-majelis yang lebih tinggi lagi levelnya dari sekedar daurah seperti ini. Tetapi tentunya mudah-mudahan ini sekali lagi menjadikan dasar-dasar untuk mempelajari ilmu-ilmu tauhid. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita mempelajari definisi daripada ilmu tauhid. Menurut bahasa, ilmu tauhid itu adalah al-hukmu bi anna syai'a wahidun. Al-hukmu bi anna syai'a wahidun. Yang artinya menghukumkan atau menetapkan bahwa sesuatu itu esa, bahwa sesuatu itu tunggal. Dalam hal ini kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Itu menurut bahasa. Selanjutnya yang disebut dengan ilmu tauhid adalah tajridu datil ilahi an kulli ma yutasawwaru fil afham wa yatakhayyalu fil auham wal adhan. Artinya, menghilangkan zat ketuhanan dari segala gambaran-gambaran yang ada dalam pikiran dan sangka. Ukuran atau kira-kira yang salah dan yang diciptakan di dalam hati. Kita hilangkan dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, perasaan-perasaan yang salah terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya hati ini berbicara, Tuhan itu seperti apa, Allah itu bagaimana, dan seterusnya. Prasangka-prasangka itu seling mengganggu di pikiran juga perasaan kita. Nah, itu kita hilangkan bahwa zat yang wajib kita ibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
selain daripada Allah kita hilangkan dalam pikiran dan perasaan hati kita. Menurut syara, ilmu tauhid adalah ifradul ma'budi bil ibadati ma'tiqadi wahdaniyati datan wasifatan. Ada yang memberi harokat datan wasifatin wa af'alan. Artinya adalah memusatkan ma'bud, sesembahan yang kita sembah, bil ibadati dengan beribadah, ma'atiqadi wahdaniyati datan wasifatan atau datan wasifatin wa af'alan. Dalam beribadah hanya kepada Allah saja yang Maha Esa, baik zatnya, sifatnya ataupun perbuatannya. Jadi Allah itu Maha Esa, zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Apa maksud tujuan daripada mempelajari ilmu tauhid ini? Secara umum kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tujuan mempelajari ilmu tauhid itu adalah untuk meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat yang wajib padanya, yang mustahil kita sucikan, dan sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu kita yakini seteguh mungkin. Baik itu yang wajib, yang mustahil ataupun yang jaiz. Yang kedua, tujuan mempelajari ilmu tauhid itu adalah untuk meyakini dasar-dasar membenarkan rasul-rasulnya Allah. Hingga dengan demikian kita bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi. Jadi poin pokok mempelajari ilmu tauhid itu adalah untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Karena memang di dunia ini seringkali kita terobsesi dengan yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan yang di dunia ini tidak hakiki. Semuanya semu. Karena kebahagiaan yang ada di dunia ini sebetulnya tergantung perasaan masing-masing. Ada kalanya orang bahagia karena banyak uang. Ada kalanya orang berbahagia karena punya jabatan, punya popularitas, punya ini dan itu. Tapi ada kalanya kita melihat orang tidak punya apa-apa tetapi hidupnya bahagia. Hidupnya senang, nyaman, damai, tentram. Atau mungkin bisa jadi orang dengan memiliki sesuatu dia bisa mendapatkan kebahagiaan. Tetapi tentunya kebahagiaan yang ada di dunia ini adalah kebahagiaan yang semu. Sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti kita akan rasakan abadal abidin, yaitu di akhirat kelak. Jadi kesimpulannya, tujuan terakhir dari mempelajari ilmu tauhid ialah mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keselamatan dan kebahagiaan hakiki terkecuali atas ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dikatakan percuma di dunia serba ada, orang lain menilai kita senang, bahagia, cukup, kaya, terhormat dan seterusnya. Tetapi dia tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dunia ini senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya mempelajari ilmu tauhid ini adalah semoga dengan kesungguhan kita bertauhid kepada Allah menjadikan kesungguhan kita menghambakan diri kepadanya, menuju jalannya. Sehingga seorang mukmin dalam menghasilkan manfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia yang lainnya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Bukan hanya sekedar untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan umum juga. Karena memang di dalam hatinya sudah tidak membutuhkan lagi selain daripada Allah. Dan fasilitas yang diberikan kepada diri kita, baik jasad kita, segala kemampuan yang ada pada diri kita,
harta yang dititipkan kepada kita, jabatan yang dititipkan kepada kita, kehormatan yang dititipkan kepada kita, mudah-mudahan dengan adanya tauhid, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah ini bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Sehingga di dalam Islam itu tentunya manusia terbaik adalah manusia yang lebih bisa bermanfaat bagi orang lain. Jiwa yang bersih dari berbagai syirik, khurafat, hayalan-hayalan yang menjadikan mundurnya iman. Ciptaan-ciptaan, imajinasi yang menjadikan mundurnya iman. Mudah-mudahan dengan mempelajari ilmu tauhid ini, kita semakin teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa hanya Dialah tempat kita bersandar, hanya Dialah tempat kita memasrahkan diri. Makanya sebahagian thariqah itu ada yang mendawamkan, membiasakan asmaul husna, ya wakil, ya wakil. Tujuannya adalah untuk memanggil asma Allah, untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pasrah segala sesuatunya diwakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik kita, sang pemilik jiwa kita. Selanjutnya, jamaah daurah yang dirahmati Allah, apa hukum mempelajari ilmu tauhid? Hukum mempelajari ilmu tauhid hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain ini adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kita, kepada orang yang mukallaf, baligh dan berakal, dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Karena fardu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kefarduan, kewajiban yang dibebankan kepada orang mukallaf, baligh dan berakal, tetapi apabila ada sebahagian yang sudah mengerjakan, maka kita terlepas dari kefarduan itu, hanya kita tidak dapat pahala daripada amalan yang diperbuat. Semacam contoh, apabila ada yang meninggal di suatu kampung, maka kita fardu kifayah untuk mensolati jenazah tersebut. Tetapi apabila ada tetangga kita yang sudah melaksanakan kewajiban itu, maka kita tidak lagi menjadi wajib, hanya kita tidak mendapatkan pahala dari perbuatan ataupun amalan mensalati jenazah itu. Itu fardu kifayah. Jadi apabila dikerjakan oleh sebahagiannya, maka menjadi tidak mesti lagi dilaksanakan oleh kita. Itu fardu kifayah. Namun fardu ain itu wajib dilaksanakan oleh kita, tidak bisa digantikan oleh siapapun juga, oleh tetangga, oleh anak sekalipun, oleh keluarga, tidak bisa digantikan. Itu hanya wajib dilaksanakan oleh orang mukallaf tersebut. Nah, tentunya karena ilmu tauhid ini hukumnya fardu ain, tetapi di dalam mempelajarinya itu, praktek mempelajarinya itu terbagi kepada dua bagian. Dilihat dari kemampuan berfikirnya, dilihat dari kemampuan akalnya. Apabila orangnya cerdas akalnya, cerdik akalnya, pandai menurut kita, maka mempelajari ilmu tauhid ini, dia harus dengan dalil yang tafsili. Artinya dalil yang terperinci. Kenapa? Karena orang yang punya kecerdasan akal ini dibutuhkan oleh masyarakat supaya dia bisa menjelaskan lagi kepada masyarakat tentang ilmu tauhid. Maka dia harus mempelajari ilmu tauhid ini dengan dalil yang tafsili, terperinci, baik dalil akli ataupun dalil naklinya. Nah, sedangkan bagi muslim mukallaf yang kemampuan akalnya sederhana, biasa-biasa saja, bukan bodoh ya, karena memang hakikatnya manusia itu tidak ada yang bodoh, hanya lambat saja. Bagi otaknya yang sederhana, yang lemot-lemot otaknya, maka mempelajari ilmu tauhid ini cukup dengan dalil yang izmali, artinya dengan dalil yang umum-umum saja, itu atau yang global-global saja. Jadi hukum mempelajarinya
bagi mukalaf yang cerdas akalnya itu wajib mempelajari dengan dalil yang tafsili, dalil yang terperinci. Bagi mukalaf yang kemampuan berpikirnya sederhana, maaf bukan bodoh tapi mungkin lambat dalam berpikirnya, maka dia hanya diwajibkan mempelajarinya dengan dalil yang ijmali atau yang global saja. Tentang ilmu ma'rifat di dalam ilmu tauhid, ulama mendefinisikan definisi ma'rifat dalam ilmu tauhid adalah i'tiqadun jajimun mutabikun liwaqi'i nasyi'un andalili. Ini adalah definisi ma'rifat di dalam ilmu tauhid. Karena memang tauhid ini tidak terlepas dari istilah ma'rifat atau ma'rifatullah. Tidak terlepas dari istilah ma'rifatur rusul. Apa itu ma'rifat di dalam ilmu tauhid? Yaitu tanggapan hati yang jazim, i'tiqadun jazimun, i'tikad yang jazim, i'tikad yang yakin dan pasti sesungguhnya, mutabikun liwaqi'i nasi'un andalili, yang sesuai dengan buktinya dan terdiri dari dalil. Ada buktinya, ada dalilnya. Itu disebut dengan ma'rifat. Jadi iman yang jazim ini tidak sedikit pun mengandung keraguan-raguan, syak, don ataupun wahan. Pasti saja dengan ketentuan berdasarkan dalil. Maka kemudian selanjutnya tentang ilmu ma'rifat di dalam definisi ilmu tauhid adalah i'tiqadun jajimun mutabikun liwaqi'i nasyi'un andalili. I'tiqadun jajimun yaitu i'tikad atau tanggapan hati yang jazim dan yakin sesuai dengan bukti yang terdiri dari dalil-dalil yang kuat. Itu di definisi ma'rifat di dalam ilmu tauhid. Karena memang di dalam ilmu tauhid ini tidak terlepas dari istilah ma'rifat, baik ma'rifatullah ataupun ma'rifatur rusul. Karena memang hakikatnya mempelajari ilmu tauhid ini adalah untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulullah. Jadi iman yang jazim ini tidak sedikit pun di dalam hatinya mengandung syak, mengandung don ataupun mengandung waham. Jadi nanti ada istilah syak, don, dan waham. Apa itu syak, don, dan waham nanti ada definisinya. Selanjutnya hukum dalam bertaklid tergantung kepada keadaan seseorang. Apabila orang yang sehat dan kuat akalnya untuk menerima pelajaran, diharamkan bagi mereka ini bertaklid. Yang sehat dan kuat akalnya diharamkan bagi mereka bertaklid. Karena berarti meninggalkan kewajiban belajar. Dia mampu belajar tetapi bertaklid kepada orang lain, meniru orang lain. Tetapi bagi yang akalnya lemah, tidak dapat menerima pelajaran secara langsung, diharuskan mereka bertaklid kepada orang yang benar-benar sah imannya. Jadi bagi orang yang kuat akalnya, sehat dan kuat akalnya, kemampuan belajarnya level tinggi, maka diharamkan bagi mereka itu bertaklid di dalam ilmu tauhid ini. Tetapi bagi kalangan yang kemampuan berpikirnya itu lemah, kemampuan menerima pelajarannya lemah, maka mereka justru berbalik, tidak bisa bertaklid, tidak bisa mempelajari langsung, tetapi mereka harus bertaklid kepada orang-orang yang imannya sudah sah. Tetapi kita sudah diputuskan bahwa di dalam urusan bertauhid ini kita bertaklid kepada imam kita,
baik itu kepada Imam Asy'ari ataupun kepada Imam Abi Mansur Al-Maturidi bagi kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi kita tidak mesti repot, tinggal mempelajari apa saja yang sudah diuraikan oleh kedua imam-imam itu. Gitu. Jadi kita memang bagi masyarakat yang ada di zaman sekarang sudah cukup ringan, diberikan kemudahan, kita tinggal mempelajari apa yang sudah ditetapkan oleh kedua imam di bidang ilmu tauhid, yaitu Imam Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi bagi kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, hal ini pun ada dua pendapat ulama. Yang pertama menurut Imam Sanusi dan Imam Ibnu Arabi ini tidak cukup, tetapi menurut Imam Al-Ghazali ini cukup. Artinya kita cukup bertaklid kepada orang yang imannya sudah sah. Nah, ini di dalam jazim ini terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, jazim yang disebut sesuai dengan buktinya tetapi tidak dengan dalil, ialah yang disebut dengan taklid sahih. Yang kedua, jazim yang sesuai dengan buktinya serta memakai dalil, yang disebut dengan ma'rifat. Sesuai dengan buktinya serta ada dalil, ini disebut dengan ma'rifat. Selanjutnya yang ketiga adalah jazim tidak sesuai dengan buktinya serta memakai dalil. Ini namanya bodoh murokab. Sudah tidak sesuai, dia bikin dalil. Nah, ini disebut dengan bodoh murokab. Seperti i'tikadnya golongan Nasrani yang mengaku bahwa Nabiullah Isa itu adalah Tuhan putra, sebab putra Allah katanya. Ya, memang tidak sesuai dengan buktinya, dibikin dalil. Nah, ini i'tikad kaum Nasrani seperti ini disebut dengan jazim tidak sesuai dengan buktinya serta memakai dalil, atau disebut dengan bodoh murokab. Yang selanjutnya, jazim yang tidak sesuai dengan buktinya serta tidak memakai dalil, yaitu disebut dengan bodoh basit atau taklid batil, seperti i'tikadnya orang-orang penyembah berhala. Orang-orang penyembah berhala ini disebutnya dengan bodoh basit atau jazim yang tidak sesuai dengan buktinya serta tidak ada dalil yang menunjukkan. Nah, selanjutnya apa yang disebut dengan syak, don, dan waham. Ada lagi i'tikad yang disebut dengan ghair jazim. Ialah i'tikad semacam ini tidak termasuk kepada ma'rifat. Jadi kalau i'tikad yang jazim itu disebut ma'rifat, i'tikad ghair jazim tidak disebut dengan ma'rifat, tetapi termasuk ke dalam syak, don, dan waham. Sedikit diulangi. Jadi i'tikad yang jazim itu disebut dengan ma'rifat, ya. Sementara i'tikad ghair jazim itu disebut dengan syak, don, dan waham. Syak ialah tanggapan hati yang sama beratnya antara benar dan salah. Jadi 50-50. 50% benar, 50% salah. Nah, itu disebut dengan syak, atau kita sering menyebutnya dengan ragu-ragu. Sementara don ialah tanggapan hati yang lebih berat kepada benar. 60% benar, 40% salah. Nah, itu don, atau sering kita sebut dengan sangka. Nah, jadi sangka itu ada 60% kemungkinan benar dan kemungkinan salahnya 40%. Selanjutnya ada yang disebut dengan waham. Waham itu ialah tanggapan hati yang lebih berat kepada salah. Jadi 80% salah, 20% kemungkinan benar. Itu waham. Jadi kalau don itu cenderung benar, kalau waham itu
cenderung lebih berat kepada salah.